Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Diamond of the Shadow Realm. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kemunculan Suga, Yin, dan Yang, saat itu Yuru mengatakan kepada Jin, "Apa yang sebenarnya kau lakukan? Apakah semua ini hanyalah jebakan?" Jin mengatakan bahwa tidak seperti itu. Mereka bukan Sugai dari para Kagemori. Dan sepertinya ada orang asing yang sengaja membiarkan Sugai ini masuk ke mansion, ucap mereka sambil mengatakan kepada Yuru. Saat itu juga para Sugai Yuru mengungkapkan apa mereka mungkin bisa mengalahkannya. Tapi Jin mengatakan hal yang harus mereka lakukan. Jika seandainya mereka mampu, mereka harus menangkap master dari sosok Suga itu. Tapi sepertinya nggak mungkin bisa menemukan master mereka di rumah yang sangat luas ini. Tapi tetap aja, ngelawan para Suga itu tanpa menghabisi masternya pasti akan sangat merepotkan. Dan dari kejadian ini, Yuru pun langsung nanya sama mereka semua, memangnya apa yang terjadi dengan Sugai ketika master mereka mati. Dan saat itulah orang-orang dari kelompok Jin Kagemori pun ngungkapin, jika seandainya master mereka tidak ada, mereka akan menjadi Sugai liar. Dan karena alasan itu mereka jadi nggak punya tujuan, ikatan mereka juga akan terputus. Dan jika tidak ada penerus yang datang untuk membuat ikatan dengan mereka, mereka akan terlupakan dan kemudian menghilang setelah beberapa dekade atau beberapa abad. Itulah yang aku dengar. Yuru yang mendengar ucapan seperti itu pun pada akhirnya mulai memahami semuanya dan mengatakan, kalau begitu, cobalah untuk tidak membunuh master mereka. Yang bikin mereka semua saat itu merasa bingung, padahal mereka semua udah memikirkan solusi untuk membunuh masternya aja biar lebih mudah, tapi Yuru malah menolak solusi itu. Sedangkan Asa yang mendengar perkataan seperti itu dari kakaknya pun bilang, kakakku memang orang yang sangat baik hati. Pas Yuru nanya sama Jin apakah dia ada nyimpen panah dan juga anak panah, Jin saat itu langsung minta Suganya untuk mengeluarkan hal yang diminta oleh Yuru yang bikin Yuru sempat syok. Tapi karena nggak ada waktu untuk memikirkan semuanya, dia langsung gunain anak-anak panah itu dan menembaknya ke arah para Sugai. Sedangkan Jin saat itu langsung menghubungi Gapchan dan nanya apakah ada serangan juga datang ke arahnya. Dia saat itu langsung ngejelasin memang ada, saat ini dia juga sedang bertarung. Tapi yang lebih menyebalkannya, Jin malah minta Gapchan untuk segera ngurus mereka dan kemudian membantu mereka semua, padahal dia saat itu masih sakit. Jadi dia langsung marah-marah sama Jin. Tapi mau gimana lagi, saat itu juga Gapchan langsung nanya, kalau gitu aku boleh melakukan apapun yang aku mau bukan? Aku akan membantai makhluk-makhluk asing ini. Jin Kagemori pun saat itu membolehkannya. Sedangkan saat itu, satu Sugai sebenarnya kepalanya udah kejepit sama Sugai Gabrielnya Gapchan, dan dia saat itu langsung memerintahkan Sugai Gabrielnya Gapchan untuk melakukan semuanya, sampai pada akhirnya satu Sugai pun langsung bisa dikalahkan. Melihat ada sisa satu Sugai lagi, Gapchan saat itu langsung melancarkan serangan dan menelan Sugai itu, yang bikin Sugai itu pun saat itu juga langsung meninggoy. Sedangkan di sisi lain, tepat setelah dirinya keluar, entah mengapa Gapchan tersenyum dan mengatakan, ada kabar bagus Gabriel, malam ini kemungkinan akan menjadi pesta. Di sisi lain, Jin saat itu melaporkan kepada mereka semua kalau saat ini Gapchan juga punya masalah, tapi dia masih bisa mengatasi keadaan yang ada di sana. Asa saat itu bilang, aku mungkin bisa menghentikannya, ayo kita hentikan. Yuru yang mendengar kata-kata seperti itu pun menanyakan apakah memang itu bisa dilakukan. Yang bikin Asa bilang, jika semuanya berjalan seperti yang kau inginkan, bolehkah aku memberimu sebuah pelukan? Tapi Yuru yang mendengar kata-kata kayak gitu dari adiknya pun bilang, kukira tulang rusukku bakalan patah jika kau melakukannya, jadi aku menolaknya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Asa juga meminta maaf kepada Jin. Jika seandainya nanti aku menghancurkan rumah ini, maka aku meminta maaf. Jin yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, tenang, lakukan saja apa yang bisa kau lakukan, aku akan bertanggung jawab untuk itu.
Tapi ketika bawahannya yang meminta hal yang sama kepada Jin, Jin malah bilang sama bawahannya, kau harus pergi berurusan dengan master jika melakukan itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Asa langsung meminta kakaknya untuk menarik perhatian yang warna putih. Dan dia hanya mematuhi perkataan dari Asa. Dia saat itu menembakkan anak panah yang bikin perhatian mereka saat itu terbagi. Tiba-tiba sebuah portal saat itu seolah terbentuk mengekang tubuh Yuru dan juga Asa. Yuru terkekang dengan warna putih dan Asa terkekang dengan warna hitam. Mereka berdua tiba-tiba menghilang dan berpindah tempat. Saat itu semua orang yang menyaksikan kejadian ini pun langsung panik. Apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh makhluk itu? Namun tiba-tiba bawahan dari Jin saat itu langsung menggunakan sugainya dan bilang, jika kau bisa membuat orang lain menghilang sepertinya, kau mungkin tahu apa yang terjadi pada orang tua Asa juga bukan? Ucapnya sambil melancarkan serangan sugai kura-kura itu. Saat itu juga Jin langsung mengatakan, hancurin rumahnya jika perlu Haruo, tapi biarkan sugai master mereka tetap hidup. Ucapnya kepada Haruo dan pada akhirnya mengizinkan Haruo. Di momen ini, Sugai kelinci itu juga melaporkan kepada Haruo bahwa mereka lagi dikelilingi oleh para Sugai yang gak dikenal sama sekali. Dan saat kejadian itu, mereka pun langsung berfokus. Sedangkan Jin saat itu juga merasa bingung sama situasi saat ini karena ternyata terlalu banyak Sugai yang muncul di sini dan menanyakan kepada Master Hagurei apa yang akan terjadi jika dia tetap memaksakan dirinya. Master Hagurei saat itu bilang, kau mungkin akan mati untuk dunia dan akan terbunuh jika tetap memaksa untuk membangkitkannya. Tapi karena saat ini nggak akan ada bantuan yang datang, mau nggak mau dia dan Makoto akan berusaha. Oh iya, Makoto adalah nama Sugai dari Jin. Asa yang saat itu berpindah di tempat lain pun merasa bingung di mana dirinya saat ini dan mengingat momen di mana dia saat itu terkunci dalam jeruji besi. Dan ketika dia mencari nggak ada satupun orang di sana, ada satu Sugai yang muncul. Itu adalah Sugai kanan milik sosok Yuru. Dan saat itu juga, meski sebenarnya Asa nggak bisa melihat keadaan di tempat itu karena terlalu gelap, Sugai kanan mengungkapkan bahwa dia ada di sini. Tapi dia sendiri juga bahkan nggak bisa melihat siapapun, termasuk tangannya. Tempat ini adalah kegelapan dan kegelapan abadi di mana nggak ada cahaya sama sekali. Saat itu juga Asa mengatakan, aku dari dulu memang membenci tempat gelap. Dia langsung memegang kepala Asa dan bilang, jangan takut, aku di sini tepat di sampingmu dan kau nggak akan sendiri. Ini bikin Asa pun jadi nginget kakaknya. Dan saat itu Asa juga nanya, bukankah kau adalah Sugai kakakku? Kenapa tidak membantunya? Harusnya kau tetap bersama dengan dirinya. Sugai kanan pun saat itu bilang, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Saat kita bertemu di desa, kau tiba-tiba menyerangku bukan? Dan kau tidak bicara padaku sejak kita datang ke mansion. Kau tahu, aku ini kebalikan dirimu. Dan saat itu juga Asa mengatakan, mengimbangi apa maksudmu? Apakah maksudmu aku bisa mengimbangi Kai milikmu? Ayah berkata padaku, kalau Sayusama punya kekuatan untuk mengontrol Kai dan juga Fu. Dan saat itu juga, Sugai kanan pun membenarkan hal itu. Itu artinya aku adalah kebalikanmu. Dengan kata lain, jika kakak memperoleh kekuatan Fu, dia akan menjadi kebalikannya juga. Dan saat itu Sugai kiri ternyata bersama dengan sosok Asa, yang bikin Asa saat itu bertanya-tanya di mana mereka berada saat ini. Mereka saat ini hanya berada di tempat yang terlihat sangat putih. Sugai kiri saat itu mengungkapkan, mungkin kita ada di dalam domain bulat yang dibuat oleh Sugai itu. Yang bikin Asa pun saat itu merasa bingung tentang gimana cara mereka keluar, karena hanya ada mereka berdua di sini. Bahkan Sugai kiri juga nggak merasakan siapapun di sini. Yuru mengungkapkan, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku nggak mau buang-buang waktu. Ayah mengajarkan untuk mempersiapkan segalanya dalam menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Saat itu Sugai kiri langsung nanya, jika kau nggak tahu apa yang terjadi, kenapa kau tidak takut? Yuru bilang, nggak ada yang perlu ditakutkan bukan? Setelah desa diserang, kejadian aneh terus-terusan terjadi. Aku mulai terbiasa sama semua kejadian yang aku tidak tahu. Tolong tetap berdiri di sana dan peganglah kapakku. Aku akan membuat sebuah target. Ucapnya kepada sosok Sugai kiri.
Dia saat itu langsung menembakkan ke arah kapak yang dipegang oleh Sugai kiri, tapi malah mengenai kepala dari Sugai kiri. Dia langsung bilang, harusnya kau nunduk, biar kejadiannya nggak kelihatan seram. Tapi Sugai kiri malah bilang, kalau nanti aku nunduk, aku mungkin harus mengambil anak panah itu dengan jauh. Itu sangat melelahkan, dan itulah yang mereka katakan. Saat itu juga, mereka mulai menanyakan apakah Yuru nggak khawatir sama adiknya yang tertelan domain di waktu yang sama. Yuru bilang dia punya kekuatan Kai. Jika ini adalah domain, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sedangkan di luar tempat itu pertarungan pun masih terus terjadi. Kita kemudian diperlihatkan dua Sugai yang saat itu pada akhirnya bertarung dan mencoba keluar dari domain ini. Asa pun pada akhirnya mencoba menghantamkan sesuatu dan keluar secara misterius dari sosok Sugai ini. Mereka semua pun saat itu merasa bingung sama apa yang terjadi. Tapi saat itu ada sesuatu yang benar-benar aneh. Asa mengatakan, sekarang kau sudah memiliki master baru. Aku adalah mastermu. Ucapnya kepada Sugai itu. Itu adalah Sugai yang sebelumnya menyegel dirinya. Dan Sugai itu pun merasa bahwa saat ini dia lagi dalam perlindungan Asa. Dan dia memintanya untuk menceritakan tentang apa yang terjadi pada master lamanya. Sugai itu pun langsung memberitahukan segalanya yang bikin Haruo dan juga Profesor Hagure terkejut karena Sugai itu mau membocorkan rahasianya. Tapi tiba-tiba Yuru dan juga Sugai kiri pun pada akhirnya berhasil keluar dari tempat itu. Dan ketika Sugai kiri dan Yuru ingin membunuh makhluk itu, Asa langsung menghentikannya. Tunggu, mereka sudah menjadi sekutu kita. Kita harus menangkap masternya. Jadi, di mana mastermu? Ucapnya kepada Sugai itu. Di luar tempat itu kita diperlihatkan seorang pak tua yang saat itu mencoba kabur dan mengatakan, dasar Sugai sialan, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Tapi dari jarak yang sangat jauh tiba-tiba Yuru menembakkan anak panah dan anak panah itu mengenai lengan kanannya. Dia langsung meminta Sugai kanan untuk menangkap orang itu. Jadi ada berapa banyak orang yang perlu aku tangkap? Ucapnya kepada mereka. Tapi Asa saat itu malah mengatakan, itu dia teknik andalan kakak. Aku senang karena kakakku masih hidup. Tiba-tiba sosok Sugai lain muncul tepat di belakang Jin, yang bikin Jin saat itu langsung mengaktifkan Sugai Makotonya dan menelan para Sugai. Kita diperlihatkan kelompok-kelompok pengkhianat yang saat itu telah muncul satu persatu, dan mereka semua juga mengarahkan serangan tepat ke arah Jin Kagemori. Jin Kagemori saat itu langsung menghancurkan mereka satu persatu, dan para pengkhianat pun pada akhirnya berhasil ditumbangkan. Di sisi lain, Gapchan juga telah muncul dan bilang bahwa dia telah menghabisi sekitar 5 kelompok orang lemah, tapi dia belum pernah melihat mereka sebelumnya di Mansion Kagemori. Dan Jin Kagemori juga mengatakan, sebenarnya aku juga tidak mengenalnya sama sekali. Sedangkan di sisi lain, Yuru dari jarak yang sangat jauh juga terus menembakkan anak-anak panah itu dan menjatuhkan semua pengkhianat. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang saat itu mengatakan, jika aku mencoba untuk melawannya, mungkin aku juga akan kena tembakan itu sebelum menyangkaunya ya. Anak yang bernama Yuru itu mungkin sangat hebat. Sedangkan di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan sosok Sugai dari Akio yang ukurannya sangat besar yang saat itu juga telah muncul di tempat ini. Akio pun pada akhirnya berhasil menemui seorang pengkhianat dan menghabisi pengkhianat itu di tempat. Sampai pada akhirnya mereka pun bisa mengatasi masalah di tempat ini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Yuru juga sempat ketemu lagi sama sosok Gapchan yang bikin Gapchan saat itu marah-marah dan mengatakan, oh, kau yang berani melubangi diriku. Dan saat itu mereka pun saling berdebat dan gak kelihatan akur sama sekali. Asa saat itu langsung mencoba menenangkan mereka berdua. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan para pengkhianat yang mulai diinterogasi satu persatu. Orang-orang itu pun mulai mengungkapkan bahwa mereka diiming-imingi hadiah yang sangat besar jika berhasil menangkap si kembar. Tapi sebenarnya mereka juga nggak tahu orang-orang yang menyuruhnya. Meskipun udah diinterogasi, mereka tetap nggak tahu organisasi apa itu sebenarnya. Dan mereka langsung menghilang tepat setelah semua permintaan itu. Dia hanya mengungkapkan seseorang ada yang memakai jaket kamuflase dan juga memiliki jenggot. Saat itu juga kita diperlihatkan Akio yang mengatakan dia mungkin adalah seseorang yang sudah terjatuh di depan pintu. Ucapnya kepada mereka semua,
Jin langsung menanyakan, bagaimana kau tahu soal keberadaan dari anak kembar yang kabur di desa Higashimura? Kedua orang tua si kembar juga telah menghilang di penerbangan menuju Okinawa. Apakah kau tahu sesuatu tentang hal itu? Orang itu mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, interogasi itu masih nggak menghasilkan apapun. Saat itu juga Asa mengatakan, berikan tahu padaku siapa nama mereka. Ucapnya kepada orang itu yang bikin orang itu bilang, nama apa maksudmu? Bagiku mereka seperti hewan ternak. Aku harus memastikan mereka tahu tempat mereka sebagai pelayan dan hanya sebatas itu. Saat itu juga, Gapchan berniat untuk membunuh orang itu, tapi tindakannya dihentikan oleh sosok Asa yang bikin dia pun langsung pergi gitu aja. Dan Haruo pun mengatakan, pantas saja, itulah yang membuatmu dikhianati oleh para sugaimu itu. Sugai-sugai itu sebenarnya juga memiliki hati. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Yuro pun merasa kesal karena nggak ada petunjuk apapun tentang ayah dan ibu mereka. Padahal dia udah datang jauh-jauh sampai ke desa Kagemori. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Sugai baru yang didapatkan oleh Asa itu bisa membagi tubuh mereka. Saat itu Yuro mengatakan, kau bilang kau pernah diserang oleh banyak pembunuh. Itu sudah sering terjadi sejak kau meninggalkan gunung, bukan? Asa membenarkan hal itu. Tapi berkat kakak yang selalu membantu diriku, aku jadi baik-baik saja. Kupikir aman jika berada di mansion, tapi aku harus tetap waspada. Dan saat itu juga, Yuro menanyakan, mata kananmu, apa seorang pembunuh telah melakukannya dan mengambilnya? Saat itu Asa bilang, mungkin ada benarnya. Tapi tidak, aku tidak mau berbohong pada kakakku. Aku pernah mati sekali. Aku dibunuh oleh seorang pembunuh dari desa Higashimura. Pertama kali aku belajar tentang niat membunuh dari orang lain beberapa hari sebelum ayah meninggalkan desa. Mereka terlihat seperti bandit. Ketika ayah pergi ke gunung untuk berburu, aku hampir kehilangan hidupku. Dia berkata dunia tidak membutuhkanmu. Udara menjadi mendidih bersama dengan penolakan yang kuat juga. Rasanya seperti menusukku melalui tubuhku. Dan saat itu juga semuanya selesai. Ternyata, Yuro pernah mengalami hal yang sama dan hampir dibunuh oleh seseorang, tapi saat itu ayahnya datang menyelamatkannya. Itulah yang membuat dirinya baik-baik saja. Dan saat itu juga, ayahnya pernah mengatakan, hal itulah yang melekat padamu secara terus-menerus selama kau masih hidup. Karena itu, jangan memberi ampun pada siapapun yang akan kau hadapi. Ucapnya kepada anaknya itu. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!